Hello Technolovers, perang Israel di Timur Tengah masih berlangsung, bahkan lebih panas. Pasukan Zionis dikabarkan menyerang wilayah Gaza di Palestina dari Lebanon. Sebaliknya, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa sekarang menyatakan bahwa cara perang Israel di Gaza mirip dengan genosida, termasuk penggunaan kelaparan sebagai senjata perang loh. Ini sih mengerikan ya. Berikut 8 update-nya sepanjang akhir pekan yang sayang untuk dilewatkan. Nah, pertama ada soal serangan terbaru Israel di Gaza. Kalian pasti udah tahu kalau serangan Israel terbaru di Gaza menewaskan puluhan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, akibat pengeboman intensif di wilayah padat penduduk seperti Gaza City dan Deir al-Balah. Beberapa serangan juga menghantam fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik, yang berdampak serius pada layanan medis dan vaksinasi polio bagi anak-anak. Konflik ini terus bereskalasi sejak Oktober 2023 setelah serangan Hamas di Israel, dan kini telah menewaskan lebih dari 43.603 warga Palestina, serta membuat jutaan orang mengungsi dan mengalami krisis kemanusiaan yang mendalam. Selain itu, PBB dan organisasi internasional lainnya menuduh Israel melanggar hukum humaniter internasional, terutama karena dampaknya pada warga sipil termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia yang kesulitan melarikan diri. Selain itu, sekitar 70% lahan pertanian dan 95% peternakan di Gaza rusak parah, memperburuk kerawanan pangan di daerah tersebut. Meskipun ada seruan global untuk gencatan senjata kemanusiaan, baik Israel maupun Hamas belum mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan, dengan Israel bertekad untuk melanjutkan operasi militer. Terus mau diapain nih, bos? Lalu ada update soal serangan terbaru Israel ke Lebanon, di mana Israel terus menyerang Lebanon. Pada hari Minggu, serangan Israel di Lebanon menewaskan setidaknya 41 orang, termasuk 23 orang dalam serangan di utara ibu kota Beirut. Dalam beberapa hari terakhir, Israel yang berperang dengan Hizbullah Lebanon sejak akhir September telah meningkatkan operasi udaranya untuk melawan gerakan yang didukung Iran, terutama di bagian selatan negara itu dan sekitar Beirut. Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa serangan musuh Israel terhadap Almat di distrik Jebel menewaskan 23 orang, termasuk 7 anak-anak. Bahkan nih, menurut badan tersebut, bagian tubuh telah ditemukan dari lokasi tersebut. Saat ini identifikasi masih dalam proses. Desa Almat, di mana kebanyakan orang adalah Muslim Syiah, berada sekitar 30 km atau 19 mil dari Beirut. Area ini berada di luar benteng Hizbullah konvensional, di tempat mayoritas orang beragama Kristen. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 3.000 korban jiwa di Lebanon, sementara lebih dari 1 juta orang di wilayah itu terpaksa mengungsi akibat serangan yang semakin intens. Itu bukan sekedar angka loh, manusia itu. Lanjut, ada juga soal serangan 2 drone yang katanya serang Israel. Pada Minggu dilaporkan bahwa 2 drone menyerang Israel, tetapi serangan itu berhasil dicegah. Militer tidak menyebutkan dari mana drone-drone itu berasal, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari wilayah timur. Pernyataan militer menyatakan bahwa 2 drone dicegat oleh Angkatan Udara saat mendekati wilayah Israel dari timur, tetapi tidak melintasi wilayah Israel. Dia juga menyatakan sirine dibunyikan di wilayah Laut Mati dekat Yerusalem. Militan pro-Iran di Irak telah mengklaim beberapa serangan pesawat nirawak yang menargetkan Israel dalam beberapa minggu terakhir. Kelompok ini bersekutu dengan Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, yang dianggap sebagai bagian dari proksi Iran. Ada juga update yang bikin marah sih, yakni soal Israel bom Damaskus, Suriah. Baru-baru ini Israel melancarkan serangan udara ke beberapa wilayah di Damaskus, Suriah, yang menargetkan kelompok militan yang berafiliasi dengan Iran, termasuk Hizbullah dan Jihad Islam Palestina. Serangan ini menyebabkan setidaknya 20 korban jiwa, termasuk pejuang Iran dan Palestina, serta beberapa warga sipil. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah bangunan di kawasan Mazeh dan Qudsaya, yang mencakup lokasi strategis seperti markas keamanan dan hunian militer. Israel mengklaim serangan itu ditujukan untuk mencegah Iran memperluas pengaruhnya di Suriah, yang sering digunakan sebagai jalur logistik oleh Hizbullah. Ketegangan meningkat karena hubungan erat antara Iran, Hizbullah, dan pemerintah Suriah yang semuanya terlibat dalam perang saudara yang berkepanjangan di negara tersebut. Konflik ini menunjukkan dinamika yang kompleks di kawasan, di mana Israel secara rutin meluncurkan serangan untuk menargetkan infrastruktur militer yang diduga digunakan oleh sekutunya, Iran. Meskipun sering menyebabkan korban sipil dan memicu protes dari Suriah.
Kalau AS Inggris serang Yaman sih bukan hal baru kali ya. Kita tahu kalau AS dan Inggris emang pendukung Israel. Akhir pekan lalu, Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan udara ke Yaman. TV Al-Masirah, stasiun televisi setempat, melaporkan hal ini pada hari Minggu waktu setempat. Serangan terjadi di malam hari menyasar ibu kota Sanaa, Provinsi Amran Utara, dan beberapa wilayah lainnya, menurut Al Jazeera dari Qatar. Saksi mata mengatakan mereka mendengar suara tembakan yang kuat dan ledakan di berbagai wilayah Sanaa. Pentagon Kementerian Pertahanan AS kemudian membenarkan serangan tersebut. AFP melaporkan bahwa militer AS menargetkan berbagai fasilitas milik kelompok bersenjata Houthi, dan mereka membawa berbagai amunisi untuk menyerang kapal-kapal sipil dan militer yang berlayar di perairan internasional di seluruh Laut Merah dan Teluk Aden. Kelompok Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, termasuk Sanaa, telah menyerang jalur pelayaran di Laut Merah dan menembakkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel dalam upaya menyatakan solidaritas dengan Gaza, yang hingga saat ini terus diserang oleh Israel. Selama hampir setahun, 4 pelaut tewas dalam lebih dari 100 serangan Houthi, dan 2 kapal tenggelam. 1 kapal dan awaknya masih ditahan sejak dibajak November lalu. Serangan Houthi telah mengganggu perdagangan melalui rute maritim tersibuk di dunia. Houthi menuntut Israel menghentikan perangnya di Gaza sebagai syarat untuk menghentikan operasinya. Sejak Januari, AS dan Inggris yang berkolaborasi dengan Israel telah melakukan serangan berulang terhadap Yaman untuk menghentikan Houthi. Pada bulan Juli, serangan tersebut terjadi di Provinsi Hodeidah, menewaskan sedikitnya 16 orang. Serangan yang dilakukan oleh Houthi, AS, dan Inggris telah menimbulkan kekhawatiran tentang eskalasi konflik di Gaza yang telah membunuh lebih dari 43.000 orang sejak Oktober. Ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang upaya untuk mengakhiri perang saudara di Yaman sendiri. Update selanjutnya mengenai pemimpin Arab dan Muslim berkumpul nih. Para pemimpin Arab dan Muslim terlihat mulai tiba di Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan Senin yang akan membahas perang Israel di Gaza dan Lebanon. Pada akhir Oktober, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan pertemuan puncak tersebut. Konferensi tersebut akan menghasilkan aliansi internasional yang akan membantu kedua negara menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Kantor pers resmi Saudi menyatakan pada hari Minggu bahwa para peserta akan membahas agresi Israel yang berkelanjutan terhadap wilayah Palestina dan Republik Lebanon, serta perkembangan terkini di wilayah tersebut. Pertemuan antara Liga Arab yang berpusat di Kairo dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI yang berpusat di Jeddah diadakan di Riyadh 1 tahun sebelumnya, di mana para pemimpin menyatakan bahwa tindakan pasukan Israel di Gaza adalah biadab. Saluran berita Al-Ahbariyah yang berafiliasi dengan pemerintah Arab Saudi menyiarkan rekaman saat Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati dan Presiden Nigeria Bola Tinubu tiba di Riyadh pada hari Minggu. Selain itu, dijadwalkan PM Pakistan Shahbaz Sharif akan hadir. Semoga aja ada jalan yang terbaik ya. Update lain adalah si paling playing victim nih lagi ngadu. Ya, Netanyahu kabarnya bicara empat mata dengan Donald Trump. Pada hari Minggu, kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, ia telah berbicara 3 kali dengan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump. Mereka keduanya berbicara tentang ancaman Iran yang mengancam keamanan Israel. Netanyahu mengatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan kantornya, dalam beberapa hari terakhir, saya telah berbicara 3 kali dengan Presiden terpilih Donald Trump. Pembicaraan yang dirancang untuk lebih mempererat aliansi yang kuat antara Israel dan AS. Selama rapat kabinet mingguan, dia menyatakan, kami setuju tentang ancaman Iran dalam setiap aspek. Netanyahu juga menyatakan bahwa ia telah berbicara dengan Trump tentang peluang perdamaian dan perluasan Israel yang sangat besar. Sebelum ini, para ahli berpendapat bahwa Netanyahu mengantisipasi kembalinya Trump di Gedung Putih karena persahabatan pribadi lama mereka dan sikap agresif mantan presiden terhadap Iran, musuh bebuyutan Israel. Selama masa jabatan pertamanya, Trump memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan yang diduduki negeri Zionis, dan membantu menormalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab di bawah apa yang disebut sebagai Perjanjian Abraham. Nah, update terakhir nih, pasti kalian juga sepakat soal seruan Israel dikeluarkan dari PBB. Minggu setelah serangan mengerikan di Suriah, Kementerian Luar Negeri Iran meminta embargo senjata terhadap Israel dan keluarnya Israel dari PBB.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Baghai mengatakan di Teheran dikutip AFP dan Al Jazeera, Iran mengutuk keras serangan agresif yang dilakukan hari ini oleh rezim Zionis terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di wilayah Damaskus. Sayangnya, belum ada konfirmasi dari PBB tentang hal ini, dan negara lain belum memberikan komentar tentang hal ini. Jadi gimana nih menurut kalian Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.